Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Saputra. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Di sini saya akan menyerahkan tugas latar saya yang berkaitan dengan mereview apa yang saya sudah dapat di agenda 2 ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu atas dedikasi ilmunya, khususnya kepada saya sendiri. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan mendapatkan amal jariah, dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mereview apa yang saya sudah dapat selama ini. Selama saya mengikuti agenda 2 ini, setidaknya saya jadi tahu fungsi ASN itu apa. Fungsi ASN setidaknya memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah mempererat dan mempersatuan kesatuan bangsa. Nah, untuk menjadi seorang ASN yang profesional, maka setidaknya kita memiliki nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Apa itu nilai-nilai dasarnya? Nilai-nilai dasarnya itu ada yang sering kita sebut adalah ANEKA, yaitu akronim kata dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas itu sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Setidaknya indikator menjadi akuntabilitas, seorang ASN akuntabilitas setidaknya ada kepemimpinan, kemudian transparansi, kemudian integritas, kemudian tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kemudian kejelasan dan konsistensi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas seorang ASN yaitu adalah dituntut untuk menjadi seorang ASN yang amanah dan penuh dengan tanggung jawab, kemudian dia konsisten dengan apa yang telah dia lakukan. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai guru, maka saya harus menjadi seorang guru yang amanah dan penuh tanggung jawab terhadap apa yang akan materi saya ajarkan kepada peserta didik saya. Nah, sebagai contoh misalkan, saya sebagai guru, maka di sini saya akan merancang rencana pembelajaran saya selama 1 tahun ke depan, kemudian dan mengevaluasi kepada peserta didik apa yang sudah mereka dapat selama ini. Itu adalah bentuk akuntabilitas saya sebagai ASN di Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah pemahaman mengenal nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu adalah pengalaman nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau nasionalisme berarti adalah cinta kita terhadap bangsa, cinta kita terhadap tanah air. Maka dari itu, di sini kita harus menanamkan ideologi Pancasila kepada diri kita sendiri. Ideologi Pancasila terutama adalah sila pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi pondasi awal kita dalam membentengi kita untuk menjadi manusia yang cinta akan bangsa dan cinta akan negeri. Kalau pondasinya itu sudah kuat, maka sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu akan mudah kita atasi. Nah, bagaimana kalau nasionalisme itu dalam sebagai guru? Yang pertama adalah setidaknya kita selalu mengikuti agenda-agenda upacara, kemudian selalu menggunakan bahasa yang sopan, kemudian mencintai produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan nasionalisme. Yang kedua adalah etika publik. Yang dimaksud dengan etika publik di sini adalah refleksi tentang sadar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, setidaknya di sini ada indikator-indikator yang harus kita capai atau etika kita di dalam publik ini. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila. Yang kedua adalah setia dan mempertanggungjawabkan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahliannya. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Setidaknya itu yang kita harus etika kepada publik. Kalau menurut guru, karena saya adalah sebagai guru, maka etika publik saya adalah memberikan pelayanan atau dengan ramah, dengan sopan, dengan santun kepada para wali murid dan para peserta didik. Jadi ketika kita beretika kepada publik, maka setidaknya orang yang tadi pun akan menghormati kepada diri kita juga. Yang keempat adalah komitmen mutu. Di sini komitmen mutu adalah standar penjamin mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah yang dituju akan berbeda, tapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu itu. Contohnya apa? Jadi ada seperti apa? Seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Nah, saya sebagai guru, maka di sini khususnya di dalam masa pandemi ini yang berkaitan dengan efektif, kemudian efisien, kemudian inovatif, yaitu ketika pelaksanaan pembelajaran ini secara jarak jauh, maka di sini guru dituntut untuk berpikir secara kreatif. Kreatif di sini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan metode-metode segala macam agar murid itu mudah mengerti dengan apa yang telah kita sampaikan. Ketika kita sudah berkreatif, kemudian kita inovatif, kemudian dari situ maka mutu pendidikan atau mutu anak tadi akan bisa lebih maju dan berkembang. Karena di situ adalah konsepnya adalah komitmen mutu. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi ini sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Nah, untuk kita menghindari yang namanya korupsi, maka kita di sini adalah perlu yang namanya kejujuran. Yang kedua adalah perlu yang namanya kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian, kemudian kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian. Nah, anti korupsi di sini adalah ketika kita bekerja di suatu instansi, maka kita harus bekerja secara jujur, kemudian peduli terhadap siapapun. Jangan sampai ketika kita bekerja tapi kita itu merugikan orang lain. Nah, bentuk bukti anti korupsi ini sendiri adalah jangan sampai kita menerima gratifikasi atau uang tanda terima kasih atau uang sukarela, itu tidak dibenarkan ketika kita menjadi ASN. Maka dari situ, apabila ada yang memberi uang terima kasih, kemudian memberi uang sukarela, memberi gratifikasi, maka setidaknya kita bisa menolak itu secara halus sehingga tidak terjadi yang namanya korupsi di dalam instansi kita. Semoga apa yang saya jelasin ini adalah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan khususnya bagi yang mendengar. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hartini karena telah memberikan ilmunya kepada saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma biqila qamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.